Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, selamat malam. Bertemu lagi dengan La Project. Kali ini kita akan bersama-sama belajar sharing tentang bagaimana melakukan digitasi di Google Earth. Nah, Google Earth adalah salah satu aplikasi milik Google, open source, yang banyak membantu pemula untuk belajar tentang pemetaan. Nah, di Google Earth ini pun juga kita bisa melakukan digitasi objek-objek yang kita inginkan, kemudian bisa diolah lebih lanjut di software-software pengolahan data, baik menggunakan ArcGIS atau juga bisa menggunakan QGIS. Oke, kita mulai saja. Lokasi yang akan kita pelajari adalah salah satu lokasi pulau yang ada di Selat Tigoro di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi koordinat seperti yang ada di tampilan ini. Ini bisa kita copy saja koordinatnya, kemudian kita masukkan ke dalam Google Earth. Jadi ini tinggal kita copy saja. Oke, kita rubah namanya, misalnya nama pulaunya ini adalah Pulau Gala, terletak di Selat Tigoro, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini bisa kita langsung saja zoom in untuk langsung menuju ke lokasi pulau yang akan kita digitasi nantinya. Oke, sebelum kita mulai digitasi, beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, bahwa tingkat kedetailan digitasi kita itu tergantung dari skala peta yang kita inginkan. Jika kita ingin membuat peta skala besar, maka tingkat kedetailan atau akurasi itu harus lebih baik. Dengan melakukan zoom in seperti ini, itu artinya kita akan menghasilkan skala peta yang lebih baik jika dibandingkan misalnya kalau kita zoom out seperti ini, maka hasilnya pun juga akan lebih kasar. Nah, area yang semakin sempit atau semakin kecil itu ada baiknya kita menggunakan skala detail. Kalau di Google Earth bisa kita perhatikan skalanya, jarak mata memandang misalnya ada tertulis di sebelah kanan, sudut kanan bawah, atau di sudut kanan kiri bawah juga ada scale bar yang bisa menjadi patokan untuk melihat kira-kira seperti apa tingkat detail yang akan kita lakukan. Oke, kurang lebih tampilannya mungkin seperti ini. Kedua adalah kita harus konsisten dengan skala tersebut. Jadi semua objek yang kita digitasi itu berada pada skala yang sama. Gitu. Untuk melakukan digitasi, pertama-tama mungkin bagusnya kita membuat folder, di mana folder ini nanti akan menyimpan semua file-file tentang objek yang setelah kita digitasi. Misalnya kita buat folder namanya Pulau Gala. Oke, kita oke saja. Nah, ini akan tersimpan semua di folder tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan digitasi ada 3 menu yang bisa menjadi pilihan. Yang pertama adalah point, yang biasa digunakan untuk objek, kemudian ada polygon, kemudian ada garis atau line, biasanya dipakai untuk digitasi jalan atau sungai yang bisa berbentuk garis. Kalau untuk daratan bisa kita pilih polygon. Jadi kita langsung saja pilih misalnya make a polygon ini untuk melakukan digitasi pulau. Misalnya kita tulis Pulau Gala, atau bisa juga daratan. Nah, yang perlu kita lihat sini adalah style colornya. Kalau saya lebih menyukai memilih outline. Outline atau line ini artinya bahwa poligon yang akan kita hasilkan nanti itu tidak berwarna, hanya ada garis, sehingga masih bisa kita memperhatikan objek yang ada di tengah-tengah dari poligon yang kita inginkan. Ya, ini bisa langsung saja kita mulai. Ini kalau fill plus outline, jadi ada warna dia. Kalau ini biasanya akan mengganggu
pandangan mata ketika pada saat melakukan digitasi, sehingga saya lebih memilih yang outline. Ini bisa kita teruskan saja digitasinya ya. Cukup dengan melakukan klik kiri tahan, kemudian kita mengikuti kontur pulau yang kita inginkan. Jika terjadi kesalahan misalnya seperti ini misalnya, itu cukup tinggal kita klik kanan. Klik kanan itu otomatis vertex yang bulat-bulat merah itu juga akan terhapus dengan sendirinya gitu. Jadi setelah ini bisa dilanjutkan kembali digitasinya sampai mengikuti atau bertemu dengan vertex pertama tadi. Nah, untuk bentuk pantai yang lurus, misalnya dermaga atau bangunan pantai hasil reklamasi, itu bisa kita zoom untuk mempertegas batas-batas atau sudut seperti ini. Wilayah dermaga ini bisa di zoom in untuk mempertegas wilayah batas area yang akan digitasi. Kemudian bisa dilanjutkan lagi ya, seperti ini kurang lebih, seterusnya sampai kembali ke titik-titik awal. Ya, ini kalau ada kesalahan kayak begini bisa di undo, kemudian bisa dilanjutkan kembali sampai di titik semula. Setelah itu tinggal kita oke, sehingga hasil digitasi pulau ini sudah tersimpan di Google Earth. Nah, kemudian objek berikutnya yang perlu digitasi misalnya adalah kawasan pemukiman. Biasanya kawasan pemukiman ini juga adalah termasuk tempat beraktivitas, jadi tidak hanya fokus pada perumahan. Jadi termasuk misalnya lapangan bola atau sarana publik lainnya, termasuk sekolah, masjid, itu dianggap sebagai kawasan pemukiman. Juga kita menggunakan poligon, misalnya kita tulis pemukiman, kita mulai digitasi misalnya kawasannya sampai di mana saja, sama persis seperti tadi prosesnya ya. Ini ya kurang lebih seperti ini kawasan pemukiman yang ada di Pulau Galah. Berikutnya mungkin yang perlu digitasi juga adalah infrastruktur jalan yang ada di lokasi. Nah, kalau untuk jalan itu bisa kita pilih line. Ini tinggal kita digitasi saja garis lurus. Kemudian jika ada jalan lain berikutnya juga bisa kita digitasi dengan mengambil menu garis untuk selanjutnya. Begitu seterusnya jika ada jalan-jalan lain, jalan-jalan kecil yang perlu digitasi, termasuk misalnya kalau ada sungai. Ya, ini sudah bisa. Kemudian sarana publik itu bisa kita tandai dengan poin. Jadi bentuk poin ini bisa untuk menandai misalnya sekolah, bisa juga dermaga, sarana publik lainnya misalnya lapangan bola, kantor desa misalnya. Nah, itu biasanya kita peroleh lewat ground check ke lapangan gitu. Ini kita menduga saja adalah kawasan-kawasan ini adalah sekolah misalnya. Terus dari bentuk secara visual bisa kita prediksi bahwa ini adalah masjid misalnya, seperti itu. Kemudian apalagi kira-kira objek yang bisa digitasi misalnya dari lokasi ini. Nah, kalau kita lihat penampakan secara visual dari atas, pulau kecil ini terdapat
semacam breakwater, bangunan penahan ombak. Nah, ini juga bisa kita digitasi dalam bentuk poligon. Ada kurang lebih 4 breakwater, jadi bisa kita digitasi. Nanti bisa kita ukur juga berapa panjang breakwater yang ada di pulau tersebut. Secara kualitatif nantinya bisa kita cross check di lapangan melalui wawancara. Nah, seperti itu ya. Ini breakwater, kemudian ada breakwater kedua juga kita digitasi. Ya, begitu seterusnya. Nah, kalau kita inginkan juga mau melakukan digitasi vegetasi, itu sama persis dilakukan seperti tadi. Mungkin yang lain, informasi tambahan mungkin yang bisa digitasi dari peta ini, dari Google Earth ini adalah kawasan perairan dangkal. Ini adalah kawasan perairan dangkal di mana ada terumbu karang, ada ekosistem lamun, ada pasir, dan mayoritas penduduk melakukan aktivitas di sekitar sini. Ini juga bisa kita digitasi. Misalnya kita namakan sebagai perairan dangkal. Ini biasanya kedalamannya antara 0 sampai sekitar 10 sampai 15 meter. Ini juga bisa kita digitasi. Nanti akhirnya juga bisa akan kita ketahui luasan perairan dangkal. Nah, biasanya kalau untuk di laut atau di pulau kecil seperti ini, untuk mempertegas objek yang ada di perairan dangkal itu digunakan analisis melalui citra satelit. Ya, ini kita oke. Jadi ini kita anggap cukup, sudah cukup untuk digitasi objek-objek yang ada di pulau. Selanjutnya tinggal kita lakukan ekspor. Yang kita ekspor itu adalah folder yang kita buat tadi itu, dimana di dalamnya ada berbagai macam objek yang telah digitasi. Ya. Jadi objeknya itu ada pulau, ada kawasan pemukiman, ada sarana prasarana misalnya breakwater, termasuk perairan dangkal. Jadi kita tinggal save as saja, klik kanan save as tadi. Kemudian formatnya bisa kita pilih. Ada 2 format yang disiapkan oleh Google Earth, yaitu KML dan KMZ. Ini keduanya bisa kita pilih sama saja. Kalau untuk diimpor nanti di software pengolah data spasial, ya misalnya kita pilih format KML. Kurang lebih demikian panduan digitasi di Google Earth. Terima kasih.